atau sekolah menengah atas underscore nama underscore asal sekolah. Peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya penyampaian materi oleh narasumber pada setiap mata acara agar suasana berjalan kondusif. Peserta mohon memakai pakaian yang rapi selama pelaksanaan webinar. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan, semua peserta, pengajar, siswa, dan pengisi acara berada di tempat yang berbeda yang melalui proses real-time editing ditampilkan dalam ruang virtual. Acara ini dilaksanakan secara virtual dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan seluruh kru dan panitia yang bertugas menjaga jarak dalam berinteraksi, menyediakan peralatan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, dan selalu mencuci tangan, serta selalu memakai masker ketika tidak sedang berbicara atau tampil di depan kamera. Selamat datang di Kementerian Keuangan Mengajar 5. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indah selendang hasil rajutan, dirajut ibu berbalut cinta. Hari ini kita saling bertatapan dengan hati yang riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin menyapa terlebih dahulu figur utama yang akan mengisi Kementerian Keuangan Mengajar 5 hari ini. Betul sekali, Monda. Untuk Ada siapa itu, hari ini, Monda? baik, untuk itu kami sapa kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan juga Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suha Hasil Nazara, dan jajaran Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya kepada Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Nadiem, selamat bergabung di Kementerian Keuangan Mengajar 5. Oke baik, dan Kak Izur ini yang istimewa, kita sapa juga kepada adik-adik peserta dari Kemenkyu Mengajar 5 yang sudah bergabung secara virtual bersama kita hari ini. Halo adik-adik semua, dan juga kita sapa kepada Bapak Ibu Guru dan pihak sekolah yang turut mendukung jalannya Kemenkyu Mengajar 5. Betul sekali Kak Monda. Selanjutnya selamat pagi dan selamat datang juga untuk seluruh panitia, relawan, seluruh pihak yang terlibat dalam acara Kemenkyu Mengajar 5 pagi hari ini. Baik, dan selanjutnya Kak Izur sebagai informasi bahwa acara Kemenkyu Mengajar 5 kali ini didukung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, Betul. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigria Finansial. Dan Kak Monda, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, sebaiknya kita perkenalan dulu kali Kak Monda ya. Betul sekali Kak Izur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizur, saya berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan rekan saya Farida Rumondo Lubis, saya berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. kita akan ketemu sampai siang nanti ya. Oke baik, nah Kak Izur mungkin perlu kita ketahui ya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun kelima Betul. dari penyelenggaraan Kemenkyu Mengajar. Namun Kak Izur berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kali ini kita dihadapkan dengan tantangan baru di mana kita harus melakukan penyelenggaraan di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Sehingga mengajar dengan sistem daring menjadi kunci atau fokus utama untuk tahun ini. Betul sekali Kak Monda, walaupun demikian, pandemik tidak menjadi hambatan bagi kami dalam memberi arti untuk negeri. Justru, adaptasi dari keadaan luar biasa ini memberikan kesempatan penyelenggaraan Kemenkyu Mengajar yang pada tahun ini, luar biasa Monda, kita sebelumnya hanya mengundang adik-adik dari sekolah dasar nih. Tapi di tahun ini kita punya dan kedatangan tamu adik-adik dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Wah, luar biasa sekali ya Kak Makin Izur, rame akan ya. lebih menyenangkan mungkin ya. Betul. Oke, nah jadi melalui pelaksanaan Kemenkyu Mengajar diharapkan dapat semakin mengukuhkan Kementerian Keuangan sebagai institusi terdepan dalam pembangunan human capital yang mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian bangsa Indonesia. Tepat sekali Kak Monda. Kamu udah pernah dengar gak istilah atau semboyan yang pernah disebutkan oleh Bung Karno yaitu jas merah? Oh, aku tahu tuh kepanjangannya apa tuh Kak Izur. Coba apa Kak Monda? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, betul kan? Betul sekali. Jadi pada hari ini, teman-teman semua, adik-adik dan juga Bapak dan Ibu, kita akan melihat bagaimana sejarah perjalanan Kementerian Keuangan Mengajar beberapa tahun ke belakang ya Kak Monda. Wow, baik. Mungkin langsung saja ya Kak Izur ya, kita Betul. lihat pelaksanaan Kementerian Keuangan Mengajar tahun-tahun sebelumnya melalui video ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What you talking about? Corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this Wow, Wow, udah selesai lagunya sudah ternyata selesai Kak ya. Monda ya. Wah, seru Terbawa banget nih kita. suasananya, Betul Kak Monda. sekali Kak Izur. Mungkin dari video tadi kita melihat ya Kak Izur ya, salah satu hal yang paling dikangenin nih dari semua Betul. relawan Kemenkyu Mengajar adalah dapat berinteraksi secara langsung dengan adik-adik ya. Benar sekali Kak Monda. Merasakan suasana yang menyenangkan dan suasana positif juga ya untuk kita sebagai relawan ya. Pastinya. Kalau saya pribadi sih kangen banget kita dikerjain sama adik-adik ketika di sekolah Oke. dan juga kita ngerjain balik biasanya nih Kak Monda, seru banget Oke, biasanya acara nah, Kemenkyu Kak Mengajar Izur, ini. mungkin juga untuk membangun suasana kita walaupun kita tergabung secara virtual ya hari ini, Boleh. boleh kita jargon Kemenkyu Mengajar dulu kali ya? Boleh dong, gimana Kak Oke, Monda? Kak Monda jadi- boleh dong ajarin aku. Oke, jadi jargon Kemenkyu Mengajar ini dari kami untuk negeri. Dari Sama. kami untuk negeri. Oke, Boleh. mungkin kita mulai ya. Adik-adik semua yang bergabung secara virtual mungkin dapat mengikuti juga ya. Boleh. Oke, Kemenkyu Mengajar 5.
percuma dari kami untuk negeri. Tepuk tangan Wah, semuanya. luar biasa, boleh tepuk tangan secara virtual. Baik. Wah, ramai sekali ya tepuk Wah, tangan ya Kak ramai Monda. sekali. Oke, mungkin langsung saja Kak Izur kita menuju ke rangkaian acara selanjutnya. Betul. Maka akan kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Hadianto. Untuk itu, Kepada Bapak Hadianto kami silakan. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan, tentu saja rekan-rekan para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, para staf khusus dan tenaga ahli Menteri Keuangan, para direksi dan jajaran dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan, para relawan, pengajar, fasilitator, dan dokumentator yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita panjatkan karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara pembukaan kegiatan Kemenkeu Mengajar 5 tahun 2020. Sejak tahun 2016, Kemenkeu Mengajar telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Uang Republik Indonesia. Awalnya hanya dilaksanakan di 6 kota pada tahun 2016 yang lalu dan sekarang mencapai 60 kota pada 2019 di seluruh Indonesia. Ribuan relawan yang merupakan pegawai Kementerian Keuangan turun ke sekolah untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan dengan para siswa di sekolah. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan. Panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti Kemenkeu Mengajar. Juga tidak akan mendapatkan pembayaran, baik honor maupun SPD. Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN. Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yakni pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk memakai masker, tetap di rumah, menjaga-jaga jarak baik secara fisik maupun sosial, bahkan melakukan lockdown atau karantina wilayah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Pandemi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, tetapi berdampak sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, termasuk dunia pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu, pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun. Untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya, maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka tersebut, yang salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan, daring, sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Pandemi tidak hanya menghalangi kita untuk terus berkarya. Tahun ini, meskipun kita tidak dapat bertemu secara fisik di sekolah, Kemenkeu Mengajar tetap hadir untuk anak-anak kami di sekolah yang berada di seluruh Indonesia melalui sistem daring. Dapat kami laporkan bahwa Kemenkeu Mengajar kelima pada tahun 2020 ini akan diikuti oleh 1.250 relawan, terdiri dari 992 pengajar, 153 dokumentator, dan 105 fasilitator. 85 sekolah berpartisipasi dalam Kemenkeu Mengajar kelima tahun 2020 ini,
baik tingkat SD ada 28 sekolah, SMP atau sederajat ada 16 sekolah, dan SMA sederajat 41 sekolah. Pemerintah sangat serius dan terus berkomitmen memberikan dukungan untuk pendidikan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Berbagai program telah diluncurkan, antara lain program Indonesia Pintar, Bidik Misi, pembangunan dan renovasi sekolah atau madrasah dan asrama, subsidi kuota internet, dan lain-lain. Di samping itu juga terus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Bahkan pada kebijakan strategis APBN 2021 yang berfokus pada 7 program untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju, pagu anggaran tertinggi adalah pendidikan nasional dengan pagu total 550,5 triliun rupiah atau 20% dari total APBN. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Anak-anak yang kami sayangi, hari ini para relawan Kemenkeu Mengajar akan bersama kalian untuk mempelajari hal-hal yang mungkin didapatkan di kelas. Para relawan Kemenkeu Mengajar akan membagikan cerita mengenai bagaimana memulihkan ekonomi di masa pandemi, bercerita mengenai sisi-sisi lain Indonesia dan keberagaman negeri yang mungkin belum kalian sadari, serta hal-hal lain yang mudah-mudahan menarik untuk dibagi. Teruntuk anak-anak kami, para siswa yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh, semoga pandemi tidak menghalangi kalian untuk tetap bersemangat dan berkarya di bidang akademis. Teruslah berpikiran positif dan yakin bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kemenkeu Mengajar 5 dari kami untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Bapak Hadianto yang sudah memberikan sambutan pada acara hari ini. Baik, selanjutnya Kak Monda, kita akan menuju ke salah satu acara inti pada hari ini Kak Monda. Oke, acara inti pastinya sudah ditunggu-tunggu sekali ya Kak Izur ya. Betul sekali, dan hari ini kita akan langsung mendengarkan Kemenkeu Mengajar dari sosok inspiratif Kak Monda. Sosok inspiratif, mungkin langsung saja Kak Izur ya, karena sudah ditunggu-tunggu. Betul, di sesi pertama ini kita akan mendengarkan Kemenkeu Mengajar dari sosok inspiratif yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Oleh sebab itu kita akan masuk pada sesi Menteri Keuangan Mengajar. Baik, sesaat lagi Kak Monda, kita akan segera bergabung dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati ya Kak Monda ya. Oke, baik. Saya sudah gak sabar nih Kak, Kak Monda sama, gimana? saya pun juga sudah gak sabar Kak Izur. Untuk bergabung mendengarkan informasi pengetahuan dari Betul. Ibu Menteri Keuangan ya Kak Izur ya. Pasti adik-adik di rumah juga gak sabar ya, termasuk juga relawan-relawan yang sudah bergabung dengan kita dari subuh tadi kayaknya Kak Monda. Dari subuh tadi, Kak Izur dari subuh tadi juga? Kalau saya dari malam, Oh Kak Monda dari nggak bisa malam tidur ya. tadi, wah luar biasa. Oke baik, sudah bergabung bersama Baik. kita Kak Izur. Menteri Keuangan Republik Indonesia, selamat pagi Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat pagi Ibu. Baik, kita mau mendengar suara Ibu terlebih Iya, dahulu. mungkin kita mau mendengar suara Ibu terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke baik, Wah, sudah senang sudah sekali terdengar nih ya. saya jadi mon ya. Senang sekali mendengar suara Betul Ibu. sekali. Mungkin Kak Izur karena sudah ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi yang bergabung secara virtual di sini. Ibu sebagai informasi kita sudah tergabung dengan 840 siswa-siswi secara virtual Ibu. Betul sekali Monda. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi mengajar Dan Menteri kita Keuangan. Betul, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terutama kepada yang saya sayangi para siswa yang hari ini ikut dalam Kemenkeu Mengajar.
Senang saya bisa bertemu dengan Anda semuanya, kalian semuanya, anak-anak. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa karena biasanya saya mengajar di kelas dan kita bisa bercanda, kita bisa bersapa, kita bisa bicara mengenai masing-masing, saya bisa berinteraksi. Apa kabar kalian? Semuanya, moga-moga semuanya baik. Ya. Hari ini saya akan mengajar dalam virtual. Mungkin kalian udah 6 bulan ini belajar melalui Zoom atau video. Jadi saya akan coba sebaik mungkin ya supaya kita bisa berinteraksi meskipun mungkin tidak terlalu bisa secara langsung seperti waktu kita mengajar di kelas. Kalau ditanya Ibu Menteri Keuangan itu mengelola keuangan negara. Keuangan negara namanya uang mungkin sama, uang di rumah, uang saku kalian, atau uang di sekolah kalau kalian di kelas sebagai bendahara kelas mungkin juga memiliki mengumpulkan iuran dari teman-teman dan kemudian kita jadikan sebagai suatu uang bersama. Uang negara kira-kira juga sama, kita mengumpulkan semua keuangan dari para pembayar pajak yang menjadi wajib pajak di Indonesia, atau kita mengumpulkan dari sisi bea masuk, bea dan cukai, kita bisa masuk dari juga pengumpulan yang berasal dari kekayaannya Indonesia. Indonesia negara yang kaya, kita punya pertambangan dari mulai tambang batu bara, tambang minyak, kita memiliki tambang emas. Itu setiap kali dia ditambang, dia memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada pemerintah, royalti maupun pajak. Nah, uang-uang inilah yang kemudian dikumpulkan menjadi pendapatan negara, yang kemudian dipakai untuk mendanai seluruh kegiatan kita bernegara. Kegiatannya itu yang disebut belanja-belanja negara. Jadi kita sekarang harus mencoba untuk menjelaskan bagaimana pendapatan negara dikumpulkan dan belanja negara akan dilakukan. Namun sebelumnya ya anak-anak sekalian, kan karena kita ini sekarang nggak bertemu di kelas, kita bertemunya secara virtual. Itu berarti karena ada penyebabnya. Kenapa dong waktu itu Ibu Menteri Keuangan bisa ketemu di kelas, sekarang kok ketemunya virtual? Karena kita sedang menghadapi musuh bersama, namanya pandemi COVID. Sekarang dari anak TK sekarang sudah tahu mengenai COVID. COVID adalah virus yang bisa menyerang siapa saja. Dia tidak mengenal umur. Bisa kalau di negara-negara lain itu ada presiden Brasilia terkena COVID, Perdana Menteri Inggris terkena COVID, Presiden Amerika terkena COVID, sampai masyarakat biasa. Semua bisa, sampai murid-murid pun bisa. Jadi kita semua di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, kalian jangan lupa ya untuk menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker kalau ketemu teman. Bahkan kalau ketemu saudara yang di luar dari yang di rumah sendiri. Jaga jarak. Kalau bicara sama teman, meskipun kita udah kangen nih 9 bulan nggak ketemu, tetap jaga jarak. Dan sering mencuci tangan. Kalau kalian habis bermain, habis bertemu, atau habis melakukan aktivitas. 3M itu ya. Pakai masker, apalagi kalau kalian sedang bertemu dengan siapa saja, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Sekarang saya masuk lagi ke APBN tadi. Kalau Menteri Keuangan mengelola keuangan negara tadi, yang mengumpulkan seluruh pendapatan negara, terus nanti dipakai untuk belanja. Belanjanya itu apa? Macem-macem. Jadi, wah, slide-nya agak tertinggal ya, nggak apa-apa deh. Ini yang tadi saya bilang. Saya ingatkan, walaupun kita ketemu, jangan lupa kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekarang Ibu masuk kepada APBN. Kalau kita bicara tentang anggaran pendapatan belanja, tadi sudah mengumpulkan dari seluruh pajak-pajak yang diterima. Jadi kalau orang bekerja, sebagian dari pendapatannya itu dipakai untuk membayar pajak. Kalau ada perusahaan, itu dia kemudian bekerja dan menghasilkan keuntungan, dia sebagian dari keuntungan itu diserahkan ke negara.
Seperti tadi, Indonesia negara yang kaya sumber daya alam, halaman 8 dulu, maka nanti kita akan lihat bahwa seluruh pendapatan negara yang berasal dari tadi kekayaan negara, yang apakah batu bara, minyak, gas, itu emas, aluminium, nikel, itu semuanya kalau ditambang, dia membayar sebagian dalam bentuk pajak maupun royalti. Jadi pendapatan negara itu kita kumpulkan semua, bahkan juga dalam bentuk umpamanya kalau ada rumah sakit, itu dia menjadi BLU, dia punya pendapatan, dia dikumpulkan untuk dipakai sendiri pun itu dicatat di dalam pendapatan negara. Kalau ada sekolahan, dalam hal ini kayak universitas, dia mendapatkan biaya SPP sekolah, itu juga dikumpulkan, dia dicatat di dalam pendapatan negara. Tidak diserahkan ke Ibu Menteri Keuangan, tapi tetap dicatat. Itu ya pendapatan negara. Kalau sudah dikumpulkan dananya banyak dari masyarakat, itu dipakai untuk apa? Untuk belanja. Sama seperti di rumah kalian. Kalau orang tua kalian bekerja, pendapatannya itu dipakai untuk belanja kebutuhan rumah. Ada yang untuk bayar listrik, untuk kalian setiap hari makan, minum, membayar kuota internet. Kalau sekarang kuota internet dibayar oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga membayar seluruh belanja negara. Apa itu belanja negara? Para pegawainya, para polisi, para TNI, para pegawai negeri di pusat daerah, guru-guru kalian yang ada sekolah negeri atau sekolah swasta yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Kalau kalian di madrasah juga kalian mendapatkan bagian dari belanja negara itu. Ada juga belanja dalam bentuk barang. Apa itu belanja barang? Umpamanya kalau di sekolah alat-alat untuk kalian bereksperimen, atau kalau dalam hal ini belanja dalam bentuk buku, belanja untuk perjalanan, itu masuk di dalam belanja barang. Kemudian ada belanja modal, ini yang sering diomongin. Kalau kalian sekarang lihat jalan tol antar kota, kalau kalian lihat kadang-kadang ini kenapa satelit, kenapa kita bisa koneksi dengan kota-kota yang lain atau pulau-pulau yang lain, karena adanya internet, itu karena ada satelit. Satelitnya dibayar pakai belanja negara. Kalau kalian ada listrik, sebagian dari listrik ini yang kalian nikmati adalah karena ada subsidi dari pemerintah. Jadi belanja negara itu begitu banyak. Ada yang sifatnya adalah untuk gaji, ada yang sifatnya untuk kegiatan sehari-hari, ada yang sifatnya adalah untuk membangun. Sama seperti di rumah kita. Kalau orang tua punya pendapatan, ada sebagian adalah untuk makan sehari-hari, itu kayak belanja barang. Kemudian ditabung untuk kalian ke depan atau untuk membangun rumah, membeli mobil atau motor, itu adalah belanja modal. Jadi mengelola keuangan negara ada miripnya dengan belanja mengelola keuangan dari rumah tangga. Nah, siapa yang melakukan berbagai kegiatan itu? Kalau untuk pajak, kita punya yang disebut Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan yang dia memiliki kewenangan karena diberikan oleh kewenangan negara untuk memungut pajak. Kalian mungkin nanya, Bu, wong kita udah kerja kok, kenapa kok kita menyerahkan uang ke negara? Karena itu diatur undang-undang. Ini untuk mengurus Republik Indonesia bersama. Nah, teman-teman kita yang di Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan pajak itu tadi dari mulai minyak dan gas atau hasil tambang lainnya, atau barang-barang kegiatan ekonomi lainnya, serta juga kalau ada barang-barang mewah. Kalau ada barang yang dikategorikan barang mewah, dia membayar pajak pertambahan nilai barang mewah. Termasuk yang terakhir ada materai. Kalau kita lihat bea dan cukai, yang mungkin kalian lihat kalau naik pesawat di airport, ada orang pakai baju biru tua, tulisannya bea dan cukai, itu adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Mereka tidak hanya mengumpulkan uang dari sisi cukai rokok dalam hal ini, atau dalam hal ini cukai hasil yang lain seperti minuman beralkohol.
namun juga menjaga daerah perbatasan kita dari para penyelundup. Memangnya ada, Bu, yang menyelundup? Oh, banyak. Ada yang menyelundupkan apa yang disebut barang-barang berbahaya untuk kesehatan, narkoba, itu masuk ke Indonesia, atau barang-barang yang lain. Jadi Bea dan Cukai menjaga perbatasan kita dan sekaligus mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk itu tadi, bea masuk dan cukai. Dan tadi yang saya sebutkan untuk royalti. Kalau kita sudah punya pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kalau yang untuk royalti hasil tambang itu dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, maka belanjanya kemudian diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Kalau Ibu dulu mengajar kalian, biasanya ada, ayo kita coba sekarang pura-pura menjadi role playing. Pura-pura ada yang jadi Menteri Keuangan, ada yang jadi Menteri PU, yang bangun jalan, ada yang Menteri Pendidikan, yang nanti kalian akan dengarkan. Dan juga ada yang jadi Menteri Kesehatan, ada yang menjadi Panglima TNI, semuanya itu mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk bisa menjalankan Indonesia. Jadi tujuannya apa, Ibu? Ya seluruh belanja-belanja ini adalah untuk membangun Indonesia. Upamanya belanja di bidang pendidikan. Kalian akan mendapatkan belanja pendidikan dari mulai gaji gurunya, dari biaya operasi sekolah kalian, dari mulai biaya sekarang kuota internet untuk murid, untuk guru, itu semuanya adalah supaya kalian menjadi generasi yang lebih baik ke depan. Punya ilmu, belajar, selalu belajar dari kelas, belajar dari buku, dan belajar dari seluruh penugasan yang diberikan oleh guru kalian. Ini yang menyebabkan kalian akan menjadi anak-anak yang besar, pintar, nanti punya kemampuan berpikir untuk mengurus diri kalian sendiri dan mengurus Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemudian ke daerah, kalian kan tinggal di masing-masing tempat kalian tinggal. Itu pasti ada Bapak RT, RW, ada lurah, gitu ya. Kalau kalian di desa ada tempat desa, ada kemudian Pak Bupati, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Pak Wali Kota. Mereka itu kegiatannya para Bupati, Wali Kota, Kecamatan, Lurah, atau sampai desa itu juga dibiayai oleh APBN kita melalui transfer. Jadi Menteri Keuangan tiap bulan mentransfer ke daerah. Dana itu dipakai untuk daerah bekerja. Terus Ibu buat apa sih Bu mentransfer ke daerah ini? Supaya mereka melayani masyarakat. Mulai dari menjaga supaya kebersihan, bagaimana keamanan setempat, bagaimana kalau kalian ada yang lahir kemudian harus meregister mendapatkan yang disebut surat keterangan untuk kelahiran, nomor penduduk. Itu semuanya adalah masyarakat dilayani oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dibayar melalui anggaran pendapatan negara tadi, yaitu untuk melalui transfer daerah ini. Nah, kalau keuangan negara banyak sekali fungsinya, ini tujuannya untuk apa sih? Ya untuk menjaga negara kita ini. Jadi kalau kalian bilang, Bu, apakah kok kita harus bayar pajak? Ya itu untuk menjaga Indonesia sendiri, untuk kembali lagi ke masyarakat. Kenapa kok kita baru minum, kita beli minuman, ada itu pajaknya, PPN-nya. Atau kalau kalian dalam hal ini bekerja, orang tuanya mereka membayar pajak. Itu semuanya bukannya karena negara mau menyusahkan orang tua, tapi itu uang dikumpulkan untuk tadi, membuat Indonesia bisa jalan lagi. Kenapa Indonesia? Ya karena Indonesia itu negara yang punya cita-cita, sama seperti kalian punya cita-cita. Kalau di kelas saya pasti akan bertanya ke kalian, coba siapa namanya, kamu punya cita-cita pengen jadi apa? Kalau Ibu ingat banget waktu itu, sebagian besar kalian cita-citanya pengen jadi polisi, ada yang kepengen jadi guru, ada yang pengen jadi dokter,
Ada yang kepengen, nggak ada yang, aku belum pernah dengar ada yang kepengen jadi Menteri Keuangan gitu, belum pernah dengar sih. Moga-moga nanti kalau aku tanya ada juga yang kepengen jadi Menteri Keuangan. Ada pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi YouTuber kali ya. Dan semuanya itu adalah cita-cita pasti harus diupayakan. Kalian untuk mencapai cita-cita harus diupayakan. Nah, Indonesia untuk mencapai cita-cita ini jadi harus diupayakan. Apa itu diupayakan? Ya kita harus membangun tadi, mulai membangun jalan, membangun listrik. Jadi kalau kita lihat hasil dari APBN itu ada untuk pendidikan kalian, untuk membangun berbagai jalan supaya banyak masyarakat Indonesia bisa bergerak dari satu kota ke kota lain, dari tempat kerja sampai ke rumah, bisa melalui jalan, kereta api, bandara, melalui laut. Itu semuanya tujuannya supaya masyarakat bisa memiliki kemajuan, aktivitas, produktif. Mereka bisa menjalankan seluruh kegiatannya. Itu butuh infrastruktur. Pendidikan menjadi penting. Bagaimana membuat kalian menjadi anak-anak yang pintar. Tadi sekarang gara-gara COVID kita semuanya harus tinggal di rumah, tapi kita tetap belajar seperti saat ini kalian belajar. Maka kita menggunakan informasi teknologi, telekomunikasi kita harus dibangun, maka satelit harus diadakan, kemudian koneksinya bisa jalan supaya walaupun ibu guru tidak, bapak guru tidak ketemu kalian, kita bisa tetap belajar. Ini semuanya menggunakan infrastruktur yang dibiayai oleh negara. Kemudian karena Indonesia jumlahnya begitu banyak, kita harus menjaga supaya ketahanan pangan ada. Kalau kalian di rumah tiap hari, di meja kalian ada makanan, itu semuanya dibutuhkan upaya untuk sampai mencapai di meja kalian. Kalau kalian makan nasi, berarti itu beras dari padi itu dari pertanian, maka kita harus mengurus pertanian kita. Kalau kalian ada makanan lauk pauknya, entah itu ikan, entah itu adalah ayam, entah itu tahu atau tempe, itu semuanya harus ada ketahanan pangannya. Karena Indonesia negara yang sangat besar. Jadi salah satu prioritas belanja negara itu menjaga agar Indonesia punya ketahanan pangan. Dan yang paling penting Indonesia punya manusia-manusia yang harus makin pintar. Seperti kalian ini. Jadi belajar meskipun dalam situasi tantangan yang luar biasa. Kita memberikan pendidikan, anak-anak semuanya diberikan imunisasi supaya tidak terkena penyakit. Supaya kalian bisa menjadi orang-orang nanti yang besar, lebih pintar dari orang tua kalian, lebih pintar dari generasi sekarang sehingga Indonesia makin maju. Nah, ini semuanya adalah tugas untuk menggunakan APBN secara baik. APBN ini adalah uang kita, namanya uang rakyat Indonesia, maka harus dipertanggungjawabkan. Gimana caranya mempertanggungjawabkan? Ya setiap pendapatan dicatat. Kalau di kelas kalian ada nggak yang namanya bendahara negara? Dapat siapa yang memberikan sumbangan hari ini dicatat. Namanya si A, katakanlah Ami. Ami hari ini memasukkan Rp1.000. Itu dicatat. Nanti ada lagi namanya siapa si B, Budi kemudian catat. Membayar 1.000 perak, dicatat semua. Terus bendahara negara juga mencatat ini pengeluarannya untuk apa? Katakanlah untuk kegiatan bersama anak-anak atau kata masya atau kegiatan sosial, dicatat semua. APBN juga sama. Menteri Keuangan bersama seluruh menteri-menteri yang lain dia harus mencatat berapa pengeluaran APBN untuk membangun jalan. Menteri PU harus mencatat itu, membangun irigasi, dia catat itu. Dan kemudian catatannya masih diperiksa lagi. Yang meriksa bukan kita sendiri, supaya kita tidak boleh kan
menipu atau korupsi gitu. Jadi diperiksalah oleh auditor dari luar, namanya BPK. Itu namanya yang disebut amanah kalau kalian belajar, supaya kalian sama. Kalau ibu kalian dikasih uang jajan, dipakai untuk apa? Lapor ke orang tua kalian, oh dipakai untuk ini, atau ditabung. Sama, dari kecil kalau kalian sudah biasa hidupnya amanah, nanti kalau makin besar juga kalian harus jaga itu, karena itu masalah kepercayaan. Jadi APBN kita besarnya luar biasa. Tahun ini karena ada COVID, lebih banyak lagi kebutuhannya. Sama seperti kalau di rumah, pas ada yang sakit pasti pengeluaran menambah. Untuk beli obat, untuk biaya ke rumah sakit. Nah sekarang ini Indonesia sedang berhadapan dengan tantangan COVID-19. Ini yang menyebabkan belanja kita akan menjadi meningkat. Dan kemudian supaya kita menjaga masyarakat kita dari ancaman COVID ini. Makanya kita sekarang belanjanya lebih banyak, 2.738 tapi pakai triliun. Kalian bayangkan 2.738 pakai triliun. Triliun itu nolnya berapa coba? Ayo, kalau ratus nolnya 2. Kalau 1.000 nolnya 3.000 ya. Kalau juta nolnya 6. Jadi 100 nolnya 2. 1 juta nolnya 6. 1.000 nolnya 3. 1 juta nolnya 6. 1 miliar nolnya 9. Jadi kalau triliun nolnya berapa? 12. Jadi kita belanja 2.738 itu masih ada nol belakangnya 12, ditulisnya T triliun. Padahal kita mengumpulkan pendapatannya 1.699 triliun. Loh, kalau ibu pendapatannya cuma 1.699 tapi belanja lebih banyak, ibu dapat dari mana? Dari utang. Kenapa kok ibu utang? Bukankah utang itu jelek? Utang untuk apa? Nah, kita lihat tadi, kalau kita lihat belanjanya, kalau begitu, Bu, kalau belanjanya dikurangi saja bisa nggak? Bisa juga kita kurangi, maka kita harus betul-betul menjaga belanjanya, harus hemat, harus efektif, harus efisien, dan tidak boleh dikorupsi, tentunya, ya kan? Nah, kalau belanjanya udah dijaga, pendapatannya kurang, kita memang berhutang. Karena tadi kebutuhan begitu banyak. Untuk apa saja, Ibu? Ini gara-gara untuk COVID, kita mengeluarkan anggaran sampai 97 triliun untuk kesehatan. Kita memberikan masyarakat perlindungan, halaman 31, untuk perlindungan sosial. Apa itu perlindungan sosial? Masyarakat kita yang miskin, yang pendapatannya sangat kecil, dia diberikan pemerintah bantuan. Bisa bantuan uang, bisa bantuan dalam bentuk sembako. Sekarang masyarakat kita yang pendapatannya sedikit, tidak bisa membayar listrik karena dia nggak bisa bekerja. Maka pemerintah memberi bantuan, listriknya dibayar pemerintah, supaya mereka tetap bisa tinggal di rumah, menikmati listriknya, karena mereka harus di rumah. Anak-anak harus di rumah untuk belajar, sekolah, tapi bayar internetnya mahal, Ibu. Maka kemudian anak-anak diberikan kuota internet, supaya kalian bisa belajar. Kemudian usaha-usaha kecil, coba kalau kalian sekolah, kalian ingat nggak di sekolah kalian? Banyak yang jualan makanan kan? Sekarang mereka kan nggak bisa jualan makanan kan? Para usaha-usaha kecil itu luar biasa sekarang mereka. Susah. Karena kamu nggak sekolah. Karena nggak sekolah, nggak ada yang jajan, nggak beli makanan. Jadi warung-warung mereka menjadi tutup. Dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan makanan di sekolah itu dalam situasi susah sekali. Maka pemerintah memberikan bantuan.
juga untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalian sekarang nggak pernah pergi ke taman, kalian nggak pernah pergi lagi ke mall. Di tempat-tempat belanja nggak ada orang, karena orang semuanya khawatir sama COVID. Maka para penjual itu perusahaan-perusahaannya juga menjadi kesulitan. Maka pemerintah membantu mereka. Jadi dalam kondisi COVID itu banyak sekali belanja pemerintah nambah. Pemerintah membantu semua lapisan masyarakat. Dokter-dokter yang tugas, yang harus merawat penyakit atau para pasien COVID, mereka diberikan tambahan. Bahkan ada yang meninggal dan kita sangat menyayangkan. Turut berduka cita atas luar biasa jasa para dokter, para tenaga pendidikan ini. Nah, ini dalam suasana susah inilah APBN mencoba untuk membantu masyarakat. Inilah yang disebut kenapa keuangan negara harus dijaga tadi. Fungsinya bendahara negara menjaga seluruh penerimaan dikumpulkan Rp1 demi Rp1, belanja dihitung dan dijaga. Dan kalau kita masih kekurangan untuk pendapatan kita, kita memang berhutang. Dan utang itu juga harus dijaga supaya nanti kita bisa mengembalikan lagi melalui berbagai pendapatan negara dari pajak yang tadi dikumpulkan lagi. Itulah cara mengelola keuangan negara. Jadi kalian semuanya menjadi orang-orang yang tahu, oh ternyata hidup di Indonesia itu cara mengelolanya seperti ini. Dan oleh karena itu kita akan perlu untuk menjaganya bersama. Nah, anak-anak kalian semuanya yang sekarang harus belajar di rumah, kalian tetap bisa menjadi anak-anak yang bisa membantu negara yang lagi susah ini. Gimana bantunya? Ya jadi anak yang belajar, itu aja sudah membantu. Kalau kalian belajar baik, kalian tetap umpamanya senang menulis, menulislah. Kalian suka menyanyi, menyanyilah. Hobinya tetap dilaksanakan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian suka olahraga, berolahragalah, gitu ya. Namun tetap belajar, mengerjakan tugas-tugas. Ingat, orang tua kalian juga lagi dalam situasi yang tidak mudah sekarang. Mereka bekerja harus di rumah, menjaga kalian. Jadi kalian bantuin orang tua kalian di rumah. Itu membantu sekali, ya. Dan kalau kalian mau pergi keluar, mengikuti protokol kesehatan, itu membantu pemerintah. Kalau kalian mau keluar jalan-jalan ke taman, pakailah masker tetap. Jaga jarak, tetap cuci tangan gitu ya. Di rumah menjadi anak-anak yang betul-betul menjalankan tadi kegiatan belajar bersama orang tua. Kalau kalian punya kakak, kalian sama kakak yang baik, sama adik yang baik. Semuanya itu membantu orang tua kalian. Jadi itu anak-anak sekalian yang akan kalian semua hadapi. Saya harapkan supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang tetap semangat. Mungkin sudah capek juga ya Bu ya. Ini sudah hampir 9 bulan kita nggak sekolah Ibu. Nanti habis ini kalian akan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem. Dia nanti akan cerita bagaimana mengelola pendidikan dalam situasi COVID. Sama seperti Ibu sebagai Menteri Keuangan mengelola keuangan negara dalam situasi COVID. Kita tetap jagain negara ini harus tetap jalan. Kita harus mampu membuat mereka itu semua Indonesia harus bisa mengatasi COVID ini. Jangan mudah berkecil hati, jangan mudah putus asa, atau jangan sering mengeluh, aduh Ibu, Bunda capek. Aduh Bunda aku nggak mau gitu. Kalau kalian cepat sekali mengeluh, itu orang tua kalian juga akan menjadi susah juga. Nanti besarnya kalian menjadi orang yang mudah sekali mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, ada sedikit kesulitan mengeluh. Nah, kalau kalian menjadi orang-orang yang kuat, gimana dong supaya jadi kuat? Ya kalian bilang ke hati kalian sendiri, saya adalah anak yang kuat, saya bisa ini.
Nah, kalau anak-anak seperti kalian semuanya menjadi anak-anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi COVID. COVID-nya juga takut dalam hal ini sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif, gitu ya. Ini yang kemudian akan menyebabkan Indonesia bisa mengatasi COVID ini. Kita bisa mengatasi apapun tantangan negara kita. Karena seperti kalian untuk mencapai cita-cita selalu ada saja tantangan. Kadang-kadang ada halangan. Kadang-kadang yang bisa membuat kita merasa, aduh kok susah banget ya. Namun kalau kalian tetap bisa semangat, kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian. Indonesia juga begitu, negara kalian ini. Kalau kita punya cita-cita pengen membuat Indonesia menjadi negara yang keren, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang hebat, menjadi negara-negara di mana rakyatnya bisa makmur, semuanya bisa sekolah, anak-anaknya, jalan-jalan bisa dibangun, sekolah kalian bagus. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita bekerja keras dan tidak mudah putus asa, karena sering kita dihadapkan pada tantangan. Seperti hari ini tantangannya COVID. Kita berharap sesudah COVID, Indonesia akan jadi negara yang lebih kuat, lebih sehat, lebih baik. Nah, kalian juga sama, sesudah COVID kalian tetap akan menjadi anak-anak yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pandai. Sekarang sudah ngerti bagaimana bisa berinteraksi pakai Zoom. Kalian makin bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, ini mungkin yang saya ingin sampaikan. Sekarang saya akan tutup, coba kalau ada tanya jawab. Saya harap masih bisa kita bertanya jawab ya. Coba sekarang adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kalau kalian ingin bertanya kepada saya sebagai Menteri Keuangan, silakan. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Itu dia tadi Kak Izur ya. Banyak pengetahuan yang disampaikan oleh Bu Menteri terkait dengan keuangan negara ya Kak Betul Izur sekali ya. Kak Monda. Kalau saya pribadi banyak banget belajar hal baru nih Kak Monda. Kak Monda gimana? Oh, sama Kak Izur, banyak juga belajar hal baru. Dan jangan lupa untuk adik-adik sekalian, Betul. pesan dari Ibu tadi ya. Jangan lupa belajar yang rajin, berbakti kepada orang tua, dan juga patuhi protokol kesehatan. Dan saya juga mau nanya nih Kak Monda sama adik-adik. Jadi siapa yang mau jadi Menteri Keuangan setelah Bu Sri Mulyani Indrawati? Mana Oke. suaranya? Kita Wah, dengarkan ada 1.559 orang. Kak Monda. 1.559, padahal peserta di sini ada 840 siswa. Oh gitu ya Kak Izur ya. Semangatnya mungkin lebih dari 800 tadi itu Kak Monda. Oke, semangatnya lebih dari Begitu. 800 tadi. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi diskusi Betul sekali. langsung dengan Ibu Menteri Keuangan. Terus Untuk sudah adik-adik dipersilakan ya. yang sudah bergabung secara virtual, mungkin boleh menggunakan fitur raise hand, angkat tangan ya. Raise hand itu angkat tangan yang ada di Zoom-nya, jadi boleh dipencet fiturnya. Boleh dipencet fiturnya. Betul. Nanti kita akan Nih. pilih adik-adik yang beruntung siapa ya yang langsung akan ngobrol sama Ibu Sri Mulyani Wah, Indrawati. ini dia sudah terpilih oleh panitia adik-adik yang akan melakukan tanya jawab nih dengan Ibu secara Sri Mulyani, langsung. betul. Oke, mungkin langsung saja nih sudah ada 4. Kami persilakan terlebih dahulu nih kepada Adik Kaisar terlebih dahulu sepertinya. Oke, halo adik Kaisar. Adik Kaisar suaranya boleh Boleh diaktifkan terlebih diaktifkan dahulu. terlebih dahulu. Tetap tenang, sudah disiapkan sepertinya Betul. pertanyaannya ya. Seperti itu Kak Monda. Oke, Adik baik. Kaisar, boleh kita dengarkan suara Adik Kaisar dulu. Oke. Aktifkan dulu mikrofonnya. Halo, halo. Halo adik Kaisar, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu nih ke Bu Menteri, Betul. terus selanjutnya disampaikan pertanyaannya. Silakan adik Kaisar. Nama lengkapnya boleh kasih tahu dulu namanya siapa nih Kaisar? Ya. Perkenalkan, nama saya Kaisar Kais Mukodam dari SD berkarakter Albiruni. Saya ingin bertanya kepada Ibu Menteri, bagaimana cara mengatur keuangan negara
Dan jika negara kekurangan uang, apa yang akan dilakukan oleh negara, Bu? Terima kasih. Oke, Baik. baik. Wah, luar biasa Wow. sekali pertanyaannya ya, Kak Wow, Izur ya. pertanyaannya mantap kalau kata Mantap. Ya. TikTok ya sekarang ya. Oke. Boleh nggak nyebut aplikasinya? Boleh Oh, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin Ibu mohon izin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Pertanyaan Kita kedua. dengarkan Boleh, dulu pertanyaan silakan, dari silakan. Pak siswa Silakan. siswi. Silakan pertanyaan kedua kepada Adik Hanan. Adik Hanan boleh diaktifkan Adik mikrofonnya. Hanan, halo, selamat pagi. Adik Hanan. Kita masih menunggu Adik Hanan untuk menyalakan mikrofon. Hai, halo. Halo, Oke, mungkin Adik Hanan masih bersiap-siap ya. halo, kita dengar dulu suaranya. Selamat pagi. Kita masih mau mendengar suara semangatnya Adik Hanan nih. Baik, diaktifkan dulu mikrofonnya, mungkin tadi belum diaktifkan. Oke. Halo Adik Hanan. Mungkin Sepertinya dari kita- adminnya kali itu. Iya, Siap, Ibu. boleh dibantu. Mungkin suaranya belum terdengar Adik Hanan. Apa kita pindah ke adik selanjutnya dulu ya? Iya, Adik Hanan mungkin- bersiap-siap dulu ya Ya, pertanyaannya adik-adik ya. bersiap-siap dulu. Kita juga sudah tergabung dengan adik dengan nama Naba. Halo Kak. Oh, sudah. Adik Hanan, halo? Ini Halo adik. Kak. Iya. Assalamualaikum Ya, Kak. silakan Hanan. Iya Kak. Perkenalkan nama saya. Silakan. Perkenalkan nama saya Hana Nafisah dari SMP Muhammadiyah 2 Depok. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Sri Mulyani, saya ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan pendapatan negara lebih sedikit dibandingkan belanja negara? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa UMKM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional? Terima kasih, Kak. Wow, luar terima biasa kasih Hanan sekali atas pertanyaannya ya. Oke. Betul. Sampai nanya UMKM, kamu Anda udah tahu belum UMKM apa? Oh, tahu dong, Tahu ya. Kak. Mungkin Nanti kita akan langsung dengarkan dari Ibu Menteri Iya, langsung kita ya. akan mendengarkan Oke. informasi ya dari Ibu Menteri. Mungkin selanjutnya kepada Adik Naba, kami persilahkan juga untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo. Oke, dinyalakan dulu mikrofonnya boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Silakan Adik Naba. Perkenalkan dulu boleh, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Naba dari SMA Pribadi Depok. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Saya ingin bertanya, Bu, apa tantangan terbesar Ibu di jabatan Ibu saat ini dan apa tantangan terbesar Ibu dalam mengatur keuangan di masa pandemi ini, dan cara apa sih yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tadi? Terima kasih. Wow. Saya sampai Luar biasa. speechless loh kamu Anda. Iya loh, Pertanyaan luar ini biasa bagus-bagus soalnya ya. Iya, mungkin langsung saja kita juga mendengarkan lagi. pertanyaan selanjutnya ya, Kak Izur ya, dari Adik Dita. Halo. Hai Dita. Halo Dita. Selamat pagi. Oke, baik. Silakan perkenalkan dirinya dan sampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Ibu Menteri, saya Dita Valentin dari SMK Budi Luhur. Yang terhormat untuk Ibu Menteri Ibu Sri Mulyani, saya ingin bertanya, bagaimana caranya negara hadir membantu para pengusaha yang gulung tikar, yang juga sedikit besarnya membantu perekonomian nasional. Tapi dikarenakan COVID-19 kurang lebih selama 8 bulan ini, agar pengusaha itu dapat bangkit menjalankan usahanya kembali dan dapat menyerap tenaga kerja supaya roda perekonomian bisa pulih lagi. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya ya Kak Bagus-bagus Izur ya, ya, Kak Manda bagus-bagus. ya. Aduh, Mungkin luar adik-adik biasa. sudah menunggu jawabannya ya Kak Izur ya. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menyampaikan jawaban dari pertanyaan adik-adik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih ya anak-anak sekalian, luar biasa kalian pertanyaannya, menggambarkan kalian itu generasi muda yang benar-benar peduli terhadap Indonesia, peduli terhadap bagaimana mengurus negara ini. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas pertanyaan kalian yang bagus-bagus, dan terutama juga itu keluar dari sikap kepedulian kalian terhadap Indonesia. Aku ingin banget supaya kalian jaga itu ya, sikap seperti ini.
Karena Republik Indonesia ini, negara kalian sendiri ini, hanya akan jadi bagus kalau anak-anak seperti kalian ikut peduli. Pedulinya macam-macam, bisa ikut memikirkan dalam bersikap. Kalian mulai dari urusan sampah saja. Kalian membuang sampah selalu di tempatnya, kalian menjadi anak-anak yang selalu berpikiran baik, itu juga kepedulian. Nanti kalau kalian udah besar, bekerja, kalian peduli dengan membayar pajak, kalau kalian bisa bekerja, kalau kalian bahkan nggak usah besar, sekarang anak-anak kecil saja yang bisa menjadi bintang, bisa mendapatkan pendapatan melalui YouTube, itu jangan lupa tetap membayar pajak. Untuk apa sih? Untuk negara kita, bukan untuk Ibu Sri Mulyani, bukan untuk saya, ya. Tapi itu untuk negara kalian, untuk membayar tadi sekolah, namanya juga jalan raya, listrik, telepon, internet. Itu semuanya membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Tapi juga untuk membantu rakyat kita sendiri. Nah, tadi ya saya mulai menjawabnya mungkin nggak urut, tapi saya satu-satu. Tadi pertanyaan Dita itu bagus, saya jawab yang paling akhir dulu. Ibu, gimana ya negara hadir dalam situasi COVID ini? Banyak betul pengusaha yang gulung tikar. Dan mereka itu padahal penting. Tadi pertanyaan Hanan bahwa UMKM itu kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi waktu COVID datang ya, anak-anak sekalian, kan COVID itu mulainya sebetulnya akhir tahun lalu di Wuhan, di RRT, kemudian masuk ke Indonesia, itu bulan Februari, Januari, Februari sudah ada kasusnya. Kemudian Badan Kesehatan Internasional yang namanya WHO mengumumkan ini adalah kondisi pandemi global. Artinya penyakit COVID ini menyebar di seluruh dunia tanpa kecuali. Mau negara dingin, mau negara gurun, mau negara timur, mau negara barat, mau utara, selatan, semuanya kena. Makanya disebut pandemi global. Nah, karena COVID itu menyerangnya begitu cepat, karena orang bisa bicara, kemudian bisa tertular, orang batuk bisa tertular, menyebabkan kemudian orang harus saling menjaga jarak. Karena kita harus menjaga jarak, maka kemudian sekolah-sekolah tidak bisa dilakukan. Karena kalau anak-anak berkumpul, mereka saling ketawa, mereka bercanda-bercanda, itu terjadi kemungkinan penularan. Bisa gurunya kena, muridnya kena, dan kalau itu kemudian menyebar makin besar, maka tidak hanya orang tua kalian juga yang susah, semuanya akan susah. Rumah sakit penuh, kalau rumah sakit penuh, dokter-dokter, bidan, semuanya juga akan mengalami tekanan yang luar biasa. Maka untuk mencegah COVID ini, kita semuanya harus mencegahnya. Tadi yang disebut menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu kalian lakukan. Nah, tapi karena kita nggak boleh lagi di sekolah, yang ke kantor nggak boleh ke kantor karena takut terjadi penularan, maka tadi banyak pengusaha-pengusaha menjadi gulung tikar karena tadi yang jualan bakso, barangkali sekarang tidak ada yang membeli, jualan sate, jualan soto, jualan somai, jualan apa saja, yang sekarang ini selamanya ini di sekitar sekolah kalian, mereka susah sekali hidupnya. Karena selama kalian nggak sekolah kan nggak ada yang beli jadinya. Karena nggak ada beli, mereka nggak akan bisa mendapatkan pendapatan. Maka para pengusaha-pengusaha kecil ini bisa tadi yang disampaikan oleh Dita, gulung tikar. Nah, gimana caranya negara hadir? Jadi waktu itu kami semuanya, Presiden Jokowi, kabinet, rapat bermalam-malam memikirkan gimana caranya. Kami di Kementerian Keuangan juga memikirkan gimana caranya membantu para pengusaha kecil itu. Terus kita pikirkan, kalau pengusaha ini pinjam uang, pasti dia nggak bisa mencicil lagi. Karena dia nggak mendapatkan pendapatannya. Pasti dia nggak bisa membayar utangnya. Maka kemudian pemerintah minta sama perbankan negara hadir, Dita, kita bilang semua pengusaha kecil yang pinjamannya dalam hal ini ya, di bawah 10 miliar
Ada yang pinjamnya 5 juta, 10 juta, itu untuk modal kerja mereka. Mereka semua dibebaskan dari cicilannya. Mereka tidak perlu mencicil karena mereka nggak mendapatkan pendapatan. Mereka tidak diberikan pembebasan selama 6 bulan dan sekarang diperpanjang 9 bulan. Karena mereka memang tidak mendapatkan pendapatan. Terus, Bu, tapi mereka nggak mendapatkan pendapatan, maka pengusaha yang kecil ini diberikanlah bantuan presiden. Mereka mendapatkan 2,4 juta bantuan sosial. Bagi masyarakat, kalau dia keluarganya adalah keluarga yang tidak memiliki pendapatan atau sangat miskin, pemerintah memberikan bantuan lagi. Jadi Dita, negara hadir dalam berbagai bentuk. Tadi meringankan mereka untuk tidak perlu harus membayar cicilan, memberikan bantuan uang lagi supaya mereka tetap jalan lagi. Dan pemerintah juga memberi bantuan dalam bentuk supaya COVID-nya nggak menyebar, iya kan? Karena ini penyebabnya kan COVID. Karena kalau tidak ada COVID, mereka bisa bekerja, semua bisa bekerja. Makanya kita mengeluarkan anggaran banyak sekali untuk menangani COVID ini. Dari membeli alat tes. Kalau kalian udah pernah dites, barangkali, ya, apakah mau dites yang hidungnya dimasukin pasti nggak enak banget, atau diambil dari lidahnya, atau Anda dilihat dari sisi darahnya, itu tesnya itu jutaan. Karena semua rakyat harus dites, apalagi yang sudah ada di kerumunan. Mereka harus dites. Dan itu anggaran untuk membeli alat tesnya banyak sekali. Kemudian gimana caranya supaya dokter-dokter tidak tertular, Ibu? Mereka harus pakai alat pelindung diri. Kalau kalian pernah lihat, mereka pakai baju kayak tisu penuh gitu dari ujung kaki kayak astronot gitu. Itu supaya mereka nggak ketularan. Dan baju-baju itu harus kita beli. Itu negara hadir membeli alat itu. Kalau ada orang yang harus masuk rumah sakit karena COVID, pemerintah membayar seluruh biaya kesehatannya. Jadi yang disebut negara hadir, Dita, ya, adalah melalui berbagai bentuk tadi, membantu usaha kecil tadi. Dari mulai cicilan hutang, modalnya dibantu kas, pajaknya nggak usah bayar dulu dalam situasi ini karena memang mereka nggak mendapatkan pendapatan. Kita bantu semuanya supaya mereka bisa bertahan dan supaya mereka bisa bangkit lagi. Karena tadi pertanyaan Hanan, UMKM itu penting sekali. Coba kalian lihat, kalau bapak-bapak dan ibu yang kalian lihat penjual di sekitar sekolah kalian aja, kalian perhatikan. Pasti mereka punya pekerjanya 1 atau 2 orang. Itu dia menciptakan kesempatan kerja. Ada yang UMKM yang bikin dari mulai makanan, ada yang membuat dari mulai kerajinan. Mereka tidak hanya membuat pekerjaan untuk dirinya sendiri, mereka juga menciptakan kerja. Nah, jumlah UMKM di Indonesia katanya 64 juta. Coba kalau mereka bekerja dan kemudian dia punya 1 orang yang membantu, itu berarti sudah 120 juta. Jumlah tenaga kerja di Indonesia ada sekitar 130 juta yang nggak sekolah, yang kalau mereka harus kerja, itu pencari kerja banyak sekali. Jadi UMKM penting sekali, Hanan, ya tadi ya, yang menciptakan kesempatan kerja. Kenapa kok mereka harus bekerja? Selain untuk kebanggaan, kalau orang menganggur, dia pasti merasa malu, dia tidak punya kebanggaan. Dia menjadi tidak sehat, jiwanya dan raganya tidak sehat. Orang bekerja itu adalah untuk juga kesehatannya dia. Namun juga untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu adalah untuk dia sendiri, untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi Hanan, UMKM yang menciptakan kesempatan kerja, dia berjasa untuk tadi, membuat orang-orang punya kebanggaan, dia punya pekerjaan, dan dia bisa menafkahi keluarganya. Itu sangat penting untuk ekonomi. Jadi ekonomi Indonesia itu isinya apa saja sih, Bu? Ekonomi Indonesia itu ada yang isinya sektor produksi yang memproduksi berbagai barang dan jasa. Dari pabrik besar seperti bikin mobil, bikin motor, sampai pabrik kecil
yang bikin tadi usaha makanan, itu semuanya menciptakan kesempatan kerja. Ada yang usahanya besar, yang disebut konglomerat, kayak bank dan yang lain. Ada yang usahanya sangat kecil, yang tadi modalnya itu 5 juta, 10 juta. Tapi mereka semua berkontribusi pada perekonomian. Maka harus semuanya didukung. Nah, tadi pertanyaan mengenai Kaisar maupun Hanan yang satu, Bu, kalau kita kekurangan uang atau pendapatan kita kurang dari kebutuhan belanja, gimana caranya ya Bu ya sebagai Menteri Keuangan? Tadi Ibu sampaikan, kalau Anda punya pendapatan 1.600, keluarnya 2.700, gitu kan? Tapi belakangnya pakai triliun, katakanlah Ibu tambahin. 1.600 atau katakanlah pendapatannya saya bulatkan, Ibu punya pendapatan 1.700, belanjanya 2.700. Jadi kurangnya 1.000 gitu kan, tapi pakai triliun. Gimana caranya Bu ya? Itu kan Ibu berarti kekurangan uang, Menteri Uang tapi kekurangan uang. Gitu kan? Pilihannya gimana? Pilihannya ini kan Menteri Keuangan terus bilang sama Presiden dan Kabinet, terus kita harus ke DPR juga. Jadi APBN tuh nggak dibikin sendiri sama Menteri Keuangan, ditulis-tulis sendiri, terus saya kerjain, enggak. Menteri Keuangan tuh bikin rencana, terus disampaikan ke Kabinet, dibahas dengan Presiden dan Menteri, Wakil Presiden dan seluruh Menteri. Terus nanti para Menteri bilang, saya butuh untuk bikin jembatan, saya butuh untuk menangani COVID, saya butuh untuk memperbaiki rumah sakit, saya butuh untuk memperbaiki sekolah, saya butuh untuk bayar guru, saya butuh untuk bayar polisi, saya butuh untuk membangun listrik. Semua menteri minta butuh duit gitu kan. Terus tapi saya uangnya cuma 1.700. Kalau semuanya dibiayai gimana caranya? Caranya ya kemudian harus dibahas. Mana kebutuhan yang tidak prioritas dikurangi. Kan kayak gitu. Coba para menteri lihat lagi kebutuhannya bener nggak nih prioritas, udah efisien atau belum gitu. Jadi belanjanya harus diteliti. Bener nih pengeluarannya harus sekian. Apakah kita perlu harus mengeluarkan sekian banyak? Para menteri yang lain harus bekerja untuk melihat belanjanya baik nggak. Kemudian Menteri Keuangan harus mencari pendapatan lebih. Makanya memungut pajak. Padahal memungut pajak pasti orang nggak suka. Coba kalian tanya sama orang tua kalian, seneng nggak bayar pajak? Nggak ada orang yang senang bayar pajak, ya kan? Jadi itu pekerjaan yang rumit banget. Mengumpulkan pajak itu tidak pekerjaan yang gampang karena orang juga tidak suka aja bayar pajak. Nah, kalau sayangnya tetap kurang, maka tadi utang. Utangnya gimana Bu supaya Ibu tidak menyusahkan semua orang? Ya cari utang yang baik. Terus kalian tanya, emang Indonesia miskin banget Bu utang gitu? Negara yang kaya juga utang. Pasti kalian tahu Singapura, negara tetangga kita ya, kalian. Atau kalian tahu Malaysia. Kalian pikir mereka lebih kaya dari kita. Terus kalian pikir, oh kalau negara kaya berarti Menteri Keuangannya nggak kekurangan uang. Nggak juga. Kalian pikir enggak gitu. Bu, kalau begitu negara kaya dia nggak kekurangan uang. Enggak juga. Kalian pernah dengar Jepang ya? Atau kalau kalian lihat film-film Korea itu. Wah itu kayaknya negaranya lebih kaya dari kita ya Bu ya. Kira-kira dia kekurangan uang nggak Bu untuk belanjanya? Ya kekurangan banget. Terus mereka utang juga? Ya iya. Terus kalian bilang, oh Amerika deh Bu, katanya negaranya paling gede gitu. Paling kaya di seluruh dunia gitu. Dia utang nggak? Ya sama aja. Karena dia kebutuhannya banyak, pendapatan selalu nggak mencapai. Maka dibuatlah. Maka setiap Menteri Keuangan itu selalu harus berusaha menjaga belanjanya supaya efisien dan baik, dan pendapatan negara harus ditingkatkan terus. Itu semua Menteri Keuangan. Mau Menteri Keuangan Amerika, Jepang, Korea, Singapura, Saudi Arabia, atau kalian United Emirates, kalau kalian pernah pergi ke Dubai, waduh kayaknya negaranya luar biasa, kotanya itu semua gedung pencakar langit. Atau kalau kalian pergi ke Eropa, Perancis, Inggris, Spanyol, Itali, kalian sebutin deh semua negara yang kalian pernah ingat atau bahkan pernah kalian kunjungin. Kira-kira negara itu punya utang nggak? Pasti punya utang.
Nah, jadi kalian jangan bilang Menteri Keuangannya memang harus bekerja tadi mengelola pendapatan negara ditingkatkan, belanjanya diperbaiki dan utangnya dikelola yang baik. Sehingga dia negaranya bisa maju tapi tanpa mencapai krisis, tanpa menjadi krisis keuangan. Kan kayak gitu. Karena mereka kalau punya utang tidak berarti langsung krisis, enggak juga gitu. Jadi Kaiser ya sama Hanan tadi ya mengatakan kalau kekurangan uang gimana mengatasinya? Ya kita mencari pembiayaan namanya. Kalau pakai bahasa populernya utang, tapi kalau pakai bahasa APBN namanya pembiayaan gitu. Tapi itu sama saja. Dan kalian akan nanya nanti kalau kalian sempat menjadi student yang pergi ke negara-negara lain terus ketemu sama negara tersebut. Coba kalau kalian pergi umroh katakanlah, terus ketemu sama orang, kamu bayar pajak nggak di negara ini? Ya bayar lah gitu. Negara kamu utang nggak? Ya utang gitu. Atau kalau kalian lagi libur ke Disneyland atau lagi pergi ke Tokyo, coba tanya sama orang-orang di Jepang sana. Kamu bayar pajak lah? Pasti mukanya langsung cembetut. Iyalah saya bayar pajak. Negara kamu punya utang nggak? Ya ada. Gitu ya. Jadi kalian semuanya sekarang adalah tahu itu mengelola keuangan negara. Naba pertanyaannya luar biasa. Ibu, tantangan Ibu saat ini apa pada saat pandemi dan bagaimana mengatasinya? Ini adalah tantangan yang tidak terjadi 100 tahun sekali. Ya Naba ya. Kamu kan dari Depok ya, di tempat yaitu. Coba lihat di sekitar kalian di Depok. Kemarin kalau nggak salah wali kotanya pun kena COVID. Jadi ini tantangan, musuhnya nggak kelihatan tapi mengenai orang. Dan itu mengancam jiwa orang. Jadi negara harus hadir. Keselamatan manusia itu adalah yang utama. Kadang-kadang untuk menjaga keselamatan manusia, negara kadang-kadang harus melakukan yang tidak populer, Naba. Pamannya kalian kan harusnya sekolah, sekarang nggak boleh sekolah. Itu kan nggak bagus itu. Tapi kenapa dilakukan? Karena kita ingin menyelamatkan jiwa manusia. Harusnya kan orang boleh jualan, Ibu. UMKM itu kan penting gitu ya. Hanan tadi ya. UMKM itu kan penting ya, Dita ya. Tapi kenapa sekarang dia nggak bisa jualan ngumpul? Karena keselamatan jiwa manusia itu penting. Jadi Naba ya, hari ini tantangannya kita menyelamatkan manusia, namun kita juga harus menyelamatkan ekonomi tadi. Karena jangan sampai orangnya selamat tapi orang semua nggak kerja, Bu. Orang menganggur semuanya, orang jadi miskin semua. Itu kan nggak bagus juga ya Naba ya. Itu kan suatu persoalan yang luar biasa sulitnya. Jadi Naba, tantangan hari ini adalah tadi mengelola pilihan yang sulit. Mau menyelamatkan jiwa orang atau menyelamatkan ekonomi supaya orang tidak menganggur, tidak menjadi miskin. Nah, kayak Naba sekarang. Naba pernah nggak dalam hidupnya menghadapi pilihan yang sulit? Kalau milih yang ini saya juga nggak happy, milih yang ini juga nggak happy, tapi saya harus milih, gitu kan? Naba pernah nggak punya persoalan hidup kayak gitu? Walaupun masih tadi SMP ya, Naba ya. Moga-moga kalian bukan milih, tapi kadang-kadang kita menghadapi itu. Kayak umpamanya kalian suruh milih lebih sayang bunda atau ayah. Waduh, ya enggak lah, nggak boleh milih. Kita dua-duanya kepengen. Saya sayang dua-duanya, saya nggak boleh memilih nyelamatin bunda atau menyelamatin ayahnya. Kan nggak gitu. Hari ini kita ngadepin kayak gitu, Naba. Menyelamatkan jiwa orang atau menyelamatkan ekonomi. Nah, itu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Tadi Naba tanya tantangannya apa? Yaitu menyelamatkan orang membutuhkan anggaran, menyelamatkan ekonomi membutuhkan anggaran. Dan disitulah kita kemudian perlu keuangan negara harus tetap sehat dan kuat. Jadi gimana Ibu menghadapinya? Ya berikhtiar, Naba. Berikhtiar, berpikir keras, kita lihat semua negara, kita mencoba, oh negara ini kayaknya lebih bagus, kita mungkin bisa melakukan, tapi kita kayaknya juga bisa melakukan lebih bagus, kita lakukan itu yang namanya ikhtiar, berpikir terus. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berpikir, gunakan pikiran kalian. Gunakan pikiran kalian.
Dan sesudah kalian gunakan pikiran, kalian berdoa. Itu namanya berikhtiar dan berdoa. Setiap sholat ditambah zikirnya. Tidak hanya sekarang supaya ya Allah semoga saya selamat, tapi juga semoga Indonesia selamat, semuanya menjadi COVID hilang, semoga guru saya selamat, semuanya sehat. Kalau kalian yang bukan Islam, kalian berdoa karena nggak bisa ke gereja, kalian tetap berdoa. Jadi berikhtiar dan berdoa itu penting sekali. Dan jangan berpikir negatif, itu yang kalian. Karena kalau kalian berpikir negatif, itu emosi kalian habis saja. Iya kan? Kalau kalian berpikirnya isinya iri, marah, susah, sedih, itu perasaan-perasaan itu nggak membantu kalian mengatasi masalah, tidak mengatasi tantangan. Kalian juga sama, kalian pasti yakin, saya yakin sama, perasaannya udah bosen, capek, kadang-kadang sedih, kadang-kadang juga suka kesel. Kalau lagi kayak gitu, tenangkan diri kalian. Itu perasaan pikiran kayak gitu tuh nggak bagus aja. Fokus kepada apa yang kalian ingin capai. Gitu ya Naba ya. Jadi ngurusin negara yang besar, ngurusin keuangan negara yang rumit, sama ngurusin hidup kalian, belajar tuh sama. Itu nggak ada bedanya. Ya itu tadi, harus berpikir positif, tetap ikhtiar, kerja keras, berpikir, sambil berdoa. Itu sama aja. Nanti kalian sekarang umurnya masih 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai nanti umurnya seperti ibu ini, sama aja. Kalau kalian udah punya karakter yang benar ya, yang sikap yang benar, kalian akan jadi orang yang kedepannya itu akan tetap jadi baik dan benar. Jadi jaga ya pikiran kalian ya. Saya berterima kasih kalian berempat yang mewakili 1.500 di sini. Semuanya adalah murid-murid yang peduli sama Indonesia. Aku bangga banget sama kalian. Jaga itu ya, supaya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katanya sudah dengar Pak Nadiem ada di sini katanya, Pak Menteri Pendidikan. Jadi nanti kita akan menyapa Bapak Menteri Pendidikan. Jadi kalian bisa bertanya lagi, Pak, kenapa sih kapan sekolah dimulai, Pak? Aku udah bosen nih di rumah gitu ya. Kalian tanya ya. Oke. Tapi kalian moga-moga nggak bosen ya. Aku kepengen nanti suatu saat ketemu kalian lagi secara langsung. Seneng deh ketemu sama anak-anak seperti kalian itu. Jadi tetap menjadi generasi yang membuat negara ini bangga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Pak Nadiem, silahkan. Baik. Wah, luar biasa sekali ya, diskusinya seru banget ya Kak Indra ya. Betul sekali, dan tadi adik-adik kita juga memberikan pertanyaan yang pasti berbobot Kak Monda. Oke. Dan wah, jawaban Ibu juga pastinya luar biasa ya Kak Monda ya. Kita juga ikutan belajar juga pasti Kak Monda. Iya. Dan setelah ini Kak Monda, karena kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab dari Ibu Sri Mulyani Indrawati. Mungkin kita ucapkan terima kasih juga ya untuk adik-adik yang sudah bertanya ya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah bertanya begitu bagus pada pagi hari ini dan begitu berbobot. Sekaligus juga terima kasih Ibu atas jawabannya Bu. Mohon izin, dan setelah ini Kak Monda ada apa nih Kak Monda? Akan ada sesuatu hal yang spesial pamit ya untuk Ibu Menteri. Mohon izin Bu. Ibu mohon izin sebentar, ada kado kita spesial untuk Ibu hari ini Bu. Oke, silakan. Ada sebuah video, mungkin kami persilakan untuk segera diputar videonya. Kita saksikan video persembahan untuk Ibu Sri Mulyani Indrawati. Berikut ini. Perkenalkan, saya Ibu Anjar Priyatni. Dulu di SMA 3 Semarang, saya pernah menjadi gurunya, guru mengajar biologi. Dan ketika di kelas 2, saya menjadi wali kelasnya. Nama saya Sarju Maheri, ya, Sarju Maheri. Jadi ketika itu kami memang menjadi guru di SMA Negeri 3 Semarang.
kami mulai ketemu dengan beliau itu mengajar di kelas 2 IPA ya. Jadi saya mulai di kelas 2 IPA. Saya masih ingat kalau tidak keliru kelasnya di atas. Nama saya Retno Nugrahani. Kebetulan saya sejak kelas 1 sampai lulus di kelas 3 IPA selalu sekelas dengan saya, bahkan sebangku. Ini beliau juga nih. Monggo. Saya Diah Anggraini, sama sih. Saya sih kebetulan bisa sekelas sama Bu Sri Mulyani ya. Karena kalau yang mestinya satu terus itu Bu Sri Mulyani ya, yang IQ-nya jelas jelas tinggi ya. Ketika ada pilihan ketua kelas itu, teman-teman beliau itu memilih, mau voting kalau Bu Ani waktu itu panggilannya untuk menjadi ketua kelas. Nah, saya selaku guru wali kelasnya ya menjustifikasi aja ya, oke. Lalu saya keluar dari ruangan karena sudah habis waktu, saya harus di kelas lain. Nah, Bu Ani itu berlari keluar mengejar saya. Beliau menyampaikan, "Ibu, saya ini perempuan, kenapa jadi ketua kelas?" Begitu. Nah, saya, "Enggak apa-apa. Siapa tahu Mbak Ani nanti Anda jadi pemimpin untuk masa depan." Gitu. Beliau kan namanya Sri Mulyani, dipanggilnya Ani gitu. Iya, jadi Ani gitu. Beliau itu sebagai siswa yang ya penuh dengan tanggung jawab ya. Apa contohnya? Ketika saya salah menyampaikan sebuah konsep prinsip pembelajaran, Mbak Ani ini mau mengoreksi saya. Oh iya, ini satu. Sekalipun dari sisi penampilan beliau itu sangat elegan, artinya ya tidak kelihatan menyolok dalam hal penampilan di samping teman-teman yang lain loh, saya katakan. Iya, itu saya bisik-bisik sama dia itu, memang kami itu kan hobinya masak. Ternyata Bu Sri Mulyani itu juga hobi masak gitu. Jadi kami bertiga itu selalu ikut ya lomba tumpeng ya kita ya. Mesti kayaknya lombanya belum dinilai udah menang duluan ya. Jadi kan juara bertahan. Kami melihat di televisi, melihat di mass media, kalau Bu Ani itu jadi menteri begitu aja. Baik. Luar biasa sekali, Wah, Kak luar Monda. biasa sekali itu tadi dia persembahan. Saya masih merinding loh, Kak Monda. Iya, betul sekali ya Kak Faizur ya. Karena kita melihat seperti tadi kata-kata dari gurunya Bu Sri Mulyani, kemudian rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari Bu Sri Mulyani tampaknya sangat cinta dengan ibu ya, sangat sayang Betul ya Kak Monda sekali. ya. Tadi pesan-pesan dari Ibu Guru Bu Sri Mulyani juga memotivasi kita juga ya Kak Izur ya. Betul sekali. Dan ternyata kata-kata Bu Sri Mulyani zaman waktu sekolah dulu untuk menjadi Menteri Keuangan terwujud pada hari ini. Dan bukan hari ini, mungkin beberapa tahun kebelakang juga ya Monda ya. iya betul sekali. Dan memang Bu Sri Mulyani sudah terlihat ya jiwa pemimpinnya dari dulu ya sebagai ketua kelas. Betul sekali. Wah, Dan luar dicintai biasa. oleh teman-teman. Tadi sih sebenarnya saya sangat memperhatikan bagaimana teman-teman ini mempunyai kesan yang mendalam dengan ibu Kak Monda. Oke. Benar ya. Mungkin Mm-mm. mungkin kita juga langsung beranjak ke acara selanjutnya ya Kak Izur ya. Jadi kita kalau tadi sudah ada Menteri Keuangan sudah bergabung bersama kita juga Yes. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada Bapak Nadiem Makarim. Nanti mungkin adik-adik nih siswa-siswi semua di sini nih juga sudah tidak sabar ya untuk Pasti ikut dong. sesi Mendikbud mengajar ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Ibu menyampaikan materi dan juga sesi tanya jawab tadi. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati atas pemaparan materi yang luar biasa ya Kak Monda. Betul sekali. Mungkin kita boleh jargon dulu untuk cek semangatnya adik-adik semua Boleh kali dong. ya Kak Izur Aku ya. atau Kak Monda nih? Kak Izur, kalau tadi kan sudah aku. Enggak, Kak Kayak Monda gimana? aja deh. Oke, masih ingat ya Kak Izur ya, Masih dari dong. kami untuk negeri, adik-adik Ya. semua ngikutin ya. Boleh. Oke, Siap, Kak Monda. baik. Kementerian Keuangan mengajar 5 dari kami untuk negeri. Tepuk tangan Oke, semuanya. baik. Masih Oke. semangat ya. Jadi Masih tadi kita semangat. sudah banyak penjelasan tentang
keuangan, tentang Menteri Keuangan lebih tepatnya ya Monda. Oke. Dan sekarang kita akan segera hadir sosok inspiratif kedua. Ada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang sesaat lagi akan segera bergabung bersama dengan kita di Zoom hari ini ya Monda ya. Sudah bergabung Kak Izur Betul. informasinya. Sudah siap semua belum Sudah nih adik-adik? siap semua nih adik-adik ya. Belum kedengaran suaranya Kak Monda. Sudah siap belum ini adik-adik? Wah, ini kayak seluruh Indonesia bergema ya Kak Monda ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama kegiatan belajar mengajar Ibu Sri Mulyani Indrawati dengan adik-adik di seluruh Indonesia ada 850 ya Kak Monda tadi ya. Betul, sangat mungkin interaktif. kita sudah bisa bergabung bersama kita, sudah Betul.